Keislaman bukan hanya Allah ada di dalam jiwamu, tetapi kehidupan Islam menjadi nyata melalui perilakumu. Ketika kita menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW telah meninggal, kita harus tetap berusaha menghidupkan teladannya. Kita dapat mengukur kemiripan kita dengan Nabi dengan melihat kepekaan kita terhadap penderitaan sesama. Kita tidak mewarisi dosa siapapun, dan tidak akan ada seorang pun yang akan mewarisi dosa-dosa kita. Kebenaran suatu hal tidaklah ditentukan oleh berapa banyaknya orang yang mempercayainya. Apa saja yang bisa membuat orang Islam yang baik, juga bisa membuatnya menjadi warga negara yang baik. Seorang ulama bisa menjadi teladan apabila ia sendiri menjadikan Allah teladan baginya. Teladan yang baik adalah khotbah yang jitu. Warisan terbesar seorang ayah adalah dapat membuat keluarganya sebagai teladan. Masjid adalah sebuah bank. Apa yang Anda tabung akan membuat bunga Anda bertambah. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran itu bagaikan usaha seseorang pengemis yang berkata pada pengemis lain, di mana dia bisa mendapatkan makanan. Jangan suka menempatkan seseorang pada posisinya, tapi tempatkanlah diri saudara terlebih dahulu pada posisi yang benar. Jangan takut melawan hawa nafsu dan kebatilan, karena itu adalah jalan hidup orang Islam. Al-Quran mendominasi dunia dan menentang abad-abad. Kasih sayang dan toleransi adalah kartu identitas orang Islam. Orang Islam sejati adalah yang tetap berdiri pada tempat yang benar, meskipun dunia dalam keadaan kacau. Untuk memimpin suatu kehidupan itu seharusnya dan sepatutnya memakai suatu alat, yaitu Al-Quran. Manusia, bangsa apa saja sesungguhnya nenek moyangnya satu, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa. Jadi, semua manusia itu satu daging dan satu darah. Semua manusia dapat hidup senang bersama-sama di dunia. Jika manusia lalai akan tali pengikat ini, maka akan rusak dan merusakkan. Ini suatu kenyataan yang tidak boleh dipungkiri lagi. Segala makhluk Allah itu mempunyai kehendak atau hajat. Semua kehendak itu mesti ada maksud tujuannya. Dan sampainya tercapainya maksud itu pasti dengan jalan. Sudah nyata bahwa Tuhan Allah telah mengadakan masa atau waktu dan mengadakan jalan untuk menyampaikan segala maksud. Kalau demikian, maka semua maksud tujuan makhluk itu pasti tercapai, asalkan menurut jalan dan masanya. Sebab segala keadaan itu kehendak Allah, dan Tuhan telah menyediakan segala keadaan yang dimaksud.
bahwa sesungguhnya tiada yang lebih dikehendaki oleh manusia itu selain keselamatan dunia dan akhirat. Adapun jalannya untuk dapat mencapai barang yang dimaksudkan, manusia memakai akal yang waras, artinya akal yang tidak terkena bahaya. Sifat akal yang waras itu ialah akal yang dapat memilih sembarang perkara dengan teliti, dengan perhatian, dan dengan pertimbangan. Sesudah dipilih lalu ditempatkan dalam keteguhan hati. Watak akal itu menerima segala pengetahuan dan memang pengetahuan itulah yang menjadi kebutuhan akal. Sebab akal itu seperti biji yang terbenam di dalam bumi. Agar biji itu dapat tumbuh menjadi pohon yang besar, tentu perlu disiram secara ajak dan dipenuhi kebutuhan lainnya. Demikian juga akal manusia, niscaya tidak dapat bertambah sampai kepada kesempurnaannya apabila tidak diberi siraman dengan pengetahuan. Dan semuanya itu mesti sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Memilih berbagai perkara harus dengan belas kasihan. Manusia tidak akan sampai kepada keutamaan apabila tidak mempunyai belas kasihan. Sebab watak orang yang tidak mempunyai belas kasihan itu segala perbuatan yang dilakukannya karena kesenangan yang akhirnya bosan dan terus sia-sia. Harus bersungguh-sungguh mencari, sebab keutamaan dunia dan akhirat itu tidak akan dapat tercapai apabila tidak dicari dengan daya upaya dan ikhtiar, dengan pengorbanan harta benda, kekuatan, dan pikiran. Harus dapat menempatkan, artinya segala pengetahuan itu tidak bisa menjadi manfaat apabila tidak diperbuat yang sementara. Orang yang pintar itu sudah barang tentu sewaktu-waktu berikhtiar mencari jalan yang menuju kepada kesenangan dan menyingkirkan dari lingkungan yang akan menuju kepada kesusahan yang akan diderita. Akan tetapi orang yang pintar yang melalaikan petunjuk Tuhan Allah, tidak takut kepadanya dan menuruti ajakan nafsu, dengan pelan-pelan ia akan terjerumus ke lingkungan kesusahan karena kealpaannya. Sesungguhnya pengajaran yang berguna dalam mengisi akal itu lebih dibutuhkan oleh manusia daripada makanan yang mengisi perutnya, sebab pengajaran itu lebih cepat menambah besarnya akal daripada makanan yang membesarkan badan.